Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Merda di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, nanti kita akan bersama-sama belajar mengenai teks iklan. Nah, tadi kan Bu Merda sudah mengawali pada perjumpaan kali ini dengan Bu Merda meminta tolong untuk anak-anak untuk menyebutkan definisi iklan menurut beberapa ahli dari berbagai sumber. Tadi kalian sudah menyebutkan dengan baik, dengan benar. Nah, di sini nanti Bu Mirda akan menjelaskan lebih rinci lagi apa itu iklan. Nah, sebelum masuk pada materi yang akan Bu Mirda sampaikan, di sini Bu Mirda sudah yakin bahwa kalian itu sebenarnya sudah tahu apa itu iklan. Terus bentuk iklannya itu pasti kalian juga sudah tahu, dan kalian juga biasa menjumpai di berbagai media yang kalian biasa tonton atau kalian lihat. Nah, kembali lagi di sini nanti Bu Mirda akan menjelaskan tentang iklan secara teoritis. Nah, di sini untuk definisi iklan Bu Mirda sudah menyiapkan 3 definisi dari beberapa ahli dari beberapa sumber yang sebenarnya intinya sama dengan definisi iklan menurut beberapa ahli yang sudah kalian dapatkan. Di sini Bu Mirda cukup mengutip 3 pendapat saja. Untuk yang pertama, Bu Mirda sudah mengutip definisi iklan menurut Kasali, bahwa iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui media. Kemudian Bu Mirda sudah mengutip pendapat Jaslim dan Saladin bahwa iklan menurut beliau adalah semua bentuk penyajian yang sifatnya non-personal atau bersifat umum dan promosi ide-ide, promosi barang-barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor. Sedangkan yang ketiga, Bu Mirda mengutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 8. Di situ dijelaskan bahwa iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Kita lanjut pada ciri-ciri iklan. Di sini Bu Mirda sudah merangkum bahwa ciri-ciri iklan ini Bu Mirda cukup memaparkan 5 poin saja. Untuk ciri-ciri yang pertama, iklan mempunyai isi yang jelas, singkat, jujur, menarik, objektif, dan tidak menyinggung salah satu pihak. Jadi iklan itu yang pertama itu harus jelas isinya. Jelas di sini maksudnya iklan itu isinya menawarkan apa sih? Menawarkan barang kah atau jasa kah? Nah, itu harus jelas agar masyarakat yang mendengar, melihat atau mungkin membaca iklan jadi paham apa isi maksud yang diiklankan tersebut. Kemudian singkat. Nah, orang-orang itu pasti kalau misal melihat iklan itu tidak mungkin iklannya itu terlalu panjang, karena orang-orang itu pasti melihat iklan pengennya yang singkat. Jadi dengan iklan yang singkat itu kita bisa mengetahui isi dari iklan tersebut. Nah, itu adalah ciri-ciri dari iklan. Kemudian jujur, menarik itu pasti, karena nanti tujuan iklan itu kan menarik masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang sudah ditawarkan itu. Jadi harus menarik. Kemudian objektif itu tidak memihak salah satu pihak dan tidak menyinggung salah satu pihak lagi, itu pasti. Kemudian ciri yang kedua, iklan bersifat informatif, artinya iklan harus bersifat menerangkan khususnya tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ciri-ciri yang kedua ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan ciri-ciri yang pertama. Maksudnya bersifat informatif itu kan iklan harus bersifat menerangkan. Jadi di sini bisa kita maksudkan dengan iklan mempunyai isi yang jelas. Jadi sebuah iklan itu harus bersifat informatif, harus isinya jelas, menerangkan apa yang ditawarkan kepada masyarakat, seperti itu.
Kemudian ciri yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam iklan selalu mudah dipahami. Nah, di sini juga kenapa harus mudah dipahami? Karena iklan itu tidak hanya untuk kalangan dewasa saja. Iklan bisa ditujukan untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa, orang tua, dan sebagainya. Jadi harus mudah dipahami. Misal, kita tahu bahwa iklan Kinder Joy itu untuk anak-anak. Jadi si sponsor atau si pemilik produk Kinder Joy itu harus tahu bagaimana cara menyampaikan iklan ini untuk anak-anak, karena tujuan dari iklan itu kan untuk menarik anak-anak agar membeli produk Kinder Joy yang sudah ditawarkan tadi, seperti itu. Kemudian yang keempat, iklan dikemas dengan menarik. Itu pasti seperti yang tadi, ciri-ciri yang pertama itu harus menarik, karena untuk menarik simpati masyarakat agar menggunakan jasa atau membeli barang yang sudah ditawarkan tadi. Dan ciri-ciri yang kelima, iklan bersifat persuasif atau mengajak. Mengajak di sini bisa mengajak menggunakan jasanya atau mengajak untuk membeli produk yang ditawarkan. Ini ciri-ciri iklan yang kalian harus pahami, bahwa kalau misal kalian sudah melihat, oh ini kalimatnya sudah jelas, terus singkat, menarik, kemudian bahasa yang digunakan mudah dipahami, itu bisa jadi kategori sebuah teks iklan. Nah, lanjut pada tujuan iklan. Di sini juga Bu Mirda sudah merangkum ada 5 tujuan iklan. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasanya. Untuk yang kedua, iklan itu bertujuan untuk bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Jadi kalau untuk yang kedua ini dikategorikan sebagai iklan lowongan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, untuk yang ketiga ini misal saat ini kan sedang masa pandemi, kemudian pemerintah sedang gencar-gencarnya mengumumkan bahwa masyarakat Indonesia itu wajib vaksin. Jadi kalau kita cermati, ada beberapa iklan itu yang tujuannya untuk mengajak masyarakat, terutama kita ini, untuk melakukan vaksin di tempat-tempat yang sudah disediakan. Nah, itu iklan yang dari pemerintah untuk masyarakat umum. Kemudian yang keempat, bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Kalau yang keempat ini bisa Bu Mirda contohkan, kalau kalian memiliki media sosial, nah itu kan kadang ada nih yang misal selebgram. Nah, selebgram itu sedang menawarkan dagangan miliknya. Misal selebgram itu dia pintar masak, kemudian masakan yang sudah selebgram itu buat nantinya mereka promosikan sendiri. Nah, dari situlah timbul atau adanya sebuah iklan dari masakan yang sudah dibuat. Itu adalah produk yang dibuat oleh perorangan dan tujuannya juga untuk perorangan, seperti itu. Kalau misal kayak Kinder Joy, misal kita Coklatos dan lain-lain, itu tuh iklannya dari pihak perusahaan, seperti itu. Nah, itu bedanya iklan perorangan dan perusahaan ya. Kalau perorangan itu biasanya kayak makanan homemade atau misal barang pribadi yang sudah tidak terpakai tapi masih layak dipakai. Nah, itu untuk dijual kembali. Nah, itu iklan yang bersifat untuk perorangan dari perorangan. Tapi kalau misal mengiklankan Kinder Joy, Coklatos, Sarimi dan lain-lain, nah itu iklannya dari perusahaan ke masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu menginformasikan perubahan harga ke pasar. Nah, untuk perubahan harga ini mungkin jarang kalian ketahui ya. Jadi untuk perubahan harga ini biasanya
kita bisa menjumpai iklan perubahan harga emas atau mata uang dolar. Nah, untuk para investor atau penggemar atau biasanya suka ngoleksi dolar atau emas, nah itu pasti mencari iklan yang di situ tuh bertujuan untuk menginformasikan perubahan harga ke pasar. Jadi misal nih, saat ini harga emas sedang naik. Nah, para investor emas kalau harganya lagi naik kan pasti akan menjual emas-emas yang sudah dimilikinya. Nah, dari situlah para investor itu mengetahui bahwa oh, harga emas sedang naik, harga emas sedang turun. Nah, itu para investor biasa mencari iklan dari berbagai sumber. Biasanya sih kalau iklan seperti ini di internet atau di media sosial yang selalu update itu. Nah, lanjut pada media iklan. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa media iklan itu sebenarnya ada banyak sekali karena ini sudah perubahan zaman ya. Kalau dulu itu pasti hanya radio, kemudian dulu pasti radio dan TV, kemudian media cetak. Nah, sekarang sudah semakin komplit karena adanya perkembangan zaman. Jadi untuk iklan biasanya kalian melihat atau mendengarkan iklan atau membaca iklan bisa dari sumber televisi, radio, kemudian media cetak. Nah, untuk media cetak ini juga ada banyak macamnya. Ada koran, majalah, leaflet, spanduk, dan lain-lain. Pokoknya yang iklannya itu intinya yang kalian baca seperti itu. Dan yang terakhir adalah internet. Internet itu juga banyak sekali. Ketika kalian misal menonton YouTube, itu pasti juga ada selingan iklan. Nah, seperti itu. Itu adalah media iklan yang berkembang pada abad-abad 21 ini. Nah, unsur yang ditampilkan pada iklan di media ini adalah gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Kalau gambar itu pasti kalian lihatnya di mana? Di televisi, media cetak, dan internet. Nah, kalau gerak di mana? Gerak itu bisa kita temui di televisi dan internet. Kalau kata-kata kita bisa lihat di televisi, kita juga bisa membacanya di media cetak, kita juga bisa membaca di internet. Sedangkan suara itu bisa kita jumpai di televisi, radio, dan internet. Kalau media cetak kan pasti nggak ada suaranya kan. Nah, itu dia media-media iklan yang biasa kita jumpai. Itu tadi yang bisa Pemirda sampaikan untuk menjelaskan materi iklan pada pertemuan kali ini. Nanti Pemirda akan bersambung lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, silakan materi ini bisa kalian catat dengan rapi, dengan baik, dan semenarik mungkin. Nanti kalau misal ada pertanyaan atau yang kalian mungkin belum jelas, bisa ditanyakan lewat grup yang sudah disediakan. Terima kasih.